Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya di perkuliahan daring Fisika Zat Padat. Mohon maaf baru sempat upload dan membuat videonya sekarang. Jadi kita ulangi saja lagi pembahasan Fisika Zat Padat dari awal supaya kita lebih paham ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang struktur kristal. Kita mulai aja ya. Struktur kristal. Nah, kalian ini kan belajar fisika zat padat ya. Zat padat itu dia itu terdiri dari kristal dan amorf. Kristal itu yang atom-atomnya tersusun rapi, sedangkan kalau amorf itu yang atom-atomnya itu tersusun secara acak. Nah, yang akan kita bahas di sini bukan amorf. Jadi amorf mungkin nanti di pembahasan yang lain, tapi yang akan kita bahas itu adalah yang kristal, bagaimanakah susunan kristal di dalam suatu zat padat. Lalu ini struktur kristal ya maksudnya ya. Jadi struktur kristal itu dia terdiri dari kisi atau lattice, bahasa Inggrisnya itu lattice, dan basis. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu kisi? Nah, kisi itu adalah sebuah susunan titik teratur dan periodik. Dia merupakan sebuah abstraksi matematik. Jadi misal di sini saya gambarkan ya. Misal ada titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jarak dari titik satu ke titik lain itu ini saya buat sama, dari sini ke sini sama, ke bawahnya juga sama, dan dia teratur gitu terus. Ini namanya kisi 2 dimensi. Nah, jarak dari satu titik ke titik lain itu boleh sama, seperti yang saya gambar di sini begini ya, atau boleh berbeda. Kalau sama, dia akan membentuk kisi bujur sangkar namanya. Ini ya. Nah, kalau berbeda, misal dari sini ke sini sekian, ke bawahnya lebih panjang, dia akan membentuk kisi segi panjang. Ini kisi 2 dimensi. Jadi kisi itu seperti itu. Jadi titik-titik yang dia teratur. Hanya titik-titik yang teratur gitu aja, dia kisi namanya. Nah, di sini ada jarak antar kisi. Saya tuliskan di sini ya. Ini misal sumbu X, ini sumbu Y. Jarak dari sisi kisi titik 1 ke titik lain itu adalah A1 di dalam arah sumbu X ya. Maka A1 merupakan jarak antar kisi dalam arah sumbu X. Sedangkan ini A2 dia merupakan jarak antar kisi dalam arah sumbu Y. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan struktur kristal itu terdiri dari kisi atau lattice dan basis. Kita udah tahu kisi ini apa nih. Sekarang kita mau bahas apa itu basis. Nah, basis itu apa sih? Basis ini kumpulan atom. Udah, gitu aja. Pokoknya atom, kumpulan atom itu namanya basis kalau di struktur kristal. Jadi jumlahnya berapa? Bisa 1, bisa 2, atau lebih. Tergantung atom yang ngisi si titik kisi itu. Jadi kalau misalnya kristalnya monokristalik, dia basisnya isinya satu atom, tapi dia boleh lebih. Jadi terserah, basis itu terdiri dari satu atom atau lebih. Contoh nih ya, dia H2SO4, H2O. Dia satu basis terdiri dari 3 atom. Kalau H2SO4, satu basis terdiri dari 7 atom. Nah, basis biasanya digambarkan dengan simbol begini. Ini adalah basis kumpulan atom, ya. Maka, gimana sih menggambarkan struktur kristal? Tadi kan struktur kristal itu dia terdiri dari kisi dan basis. Maka, ini kisinya, ini saya gambar 2 dimensi ya, misalnya kisi 2 dimensi bujur sangkar. Ini kisinya, titik-titik ini kisinya. Dan di titik ini, masing-masing itu diisi oleh basis, diisi oleh kumpulan atom-atom. Paham ya? Jadi kristal. Kristal itu kumpulan atom yang tersusun rapi. Tersusun rapinya tuh gimana? Menempati titik-titik kisi. Jadi dia bisa teratur. Paham ya? Maka ini adalah titik kisi. Yang ini itu basis. Nah, keseluruhan ini itulah yang dinamakan struktur kristal. Hai semut, awas dulu ya, permisi. Maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu ada yang namanya operasi translasi kisi. Jadi kalau misalnya satu bola ya, kalian punya begini ya, ini sumbu X,
Sumbu Y ada bola di sini. Dia bertranslasi ke sini. Itu kan dia punya operasi translasi ya. Misal di sini ini jaraknya 2, maka dari satu titik ke titik itu operasi translasinya misal U itu sama dengan 2X. Begini kan? Nah, begitu juga di kisi. Ada yang namanya operasi translasi kisi. Prinsipnya sama seperti ini. Ya, paham ya? Jadi ini A1, A2, A3 itu adalah sumbu-sumbu kisi. Ini sumbu ya. Nih, yang ini. Nggak kelihatan ya? Nih, A1, A2 itu sumbu. Sama kayak di Kartesian, sama persis. Jadi ini misalnya, apa sih operasi translasi kisi? Itu adalah perpindahan dari sebuah kristal oleh sebuah vektor translasi kristal. Vektornya ini misal kita punya vektor translasinya kita terjemahkan dalam T gitu ya. Sama dengan U1A1 plus U2A2 plus U3A3. Kalau dua dimensi berarti gini. U1A1 plus U2A2. Ini adalah operasi translasi kisi 3 dimensi. Itu ya, prinsipnya sama dengan operasi translasi kalau misalnya di Kartesian gitu, di mekanika gitu sama. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya sel primitif. Kita kalau di struktur kristal itu kenalan sama beberapa istilah yang mungkin kalian baru ketemu di fisika zat padat ini ya. Jadi sel primitif atau kalau bahasa Inggrisnya dibaca di buku Kittel itu judulnya sel lattice primitif. Nah, sel primitif itu apa sih? Sel primitif itu sebuah sel yang memiliki luas atau volume terkecil yang mempunyai satu titik kisi. Nih, sebuah sel yang memiliki luas atau volume terkecil. Sel itu apa sih? Ini loh sel. Nih, itu satu sel. Ini, itu dua sel. Gitu ya. Ini, itu sel. Namanya sel. Kalau di zat padat. Jadi, sel primitif itu adalah sel, ini sel ya, yang memiliki luas atau volume terkecil dan mempunyai satu titik kisi. Jadi dia mempunyai satu titik kisi. Lalu apa? Dia dibentuk oleh sumbu-sumbu. Dibentuk oleh sumbu-sumbu A1, A2, atau A3. Langsung ke contohnya aja daripada kalian bingung dengerin saya ya kan. Contoh ya, misal saya punya kisi sekian banyak nih. Ini adalah contoh kisi, titik-titik kisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Saya mau menentukan mana sih sel primitifnya. Gimana caranya? Nah, sel primitif adalah yang memiliki luas atau volume terkecil. Kalau saya gambar begini dari sini, sini ya. Contohnya dari sini ke sini, 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 satu kotak di sini penuh. Apakah dia mempunyai volume terkecil? Yang ini sama yang kecil ini lebih kecil mana? Lebih kecil yang ini kan? Maka yang mempunyai volume terkecil adalah satu kotak ini. Oke? Dan mempunyai satu titik isi. Satu titik isi. Nih, yang ini ya kalau digambarin mana ya? Ada kertas kosong nggak ya? Oh, yang ini, nih, satu kotak kecil ini kalau saya gambar itu begini kan? Kalau diperbesar ya. Ini tepat di tengah-tengah ya. Anggap aja ini gambarnya bagus lah ya. Oke, ini ya. Ini adalah selnya. Ini apa namanya titik-titik isi. Mempunyai satu titik isi. Perhatikan, yang masuk ke selnya ini ada berapa? Sebelah sini 1/4. Oke. Sebelah sini 1/4, ya kan? Sebelah sini 1/4 dan sebelah sini 1/4. Di luar ini yang ini itu tidak masuk ke dalam sel, maka tinggal kita hitung. Yang kita hitung adalah titik isi yang masuk ke dalam sel. Maka ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jadi jumlahnya berapa? 1 titik isi. Paham ya? Oke, jadi sel primitif adalah sebuah sel yang memiliki luas atau volume terkecil dan mempunyai satu titik isi. Dan jangan lupa, dia dibentuk oleh sumbu-sumbu A1, A2, atau A3. Kalau 2 dimensi A1, A2, kalau 3 dimensi berarti A1, A2, A3. Gitu ya. Gimana maksudnya? Nih, contoh saya ambil yang ini ya. Ini adalah sumbu A1,
ini sumbu A2, maka sel primitifnya kayak vektor, dibentuk dari dua sumbu ini. Ini garis putus-putus sih harusnya gambarnya. Ini adalah sel primitif, dibentuk dari sumbu A1 dan A2. Kalau saya mendefinisikan A1, A2-nya begini, boleh nggak? Yang ini contohnya. Ini kan yang pertama ya. Kita perhatikan yang kedua. Saya tentukan A1-nya begini, ya. A2-nya ke sini miring, boleh nggak? Boleh. Terserah. Ya, pokoknya sumbu itu adalah ke titik terdekatnya. Jadi titik isi antara titik isi yang ke satu ke yang lain. Terserah mau yang mana. Ke sini boleh ya? Boleh. Lalu sel primitifnya yang mana? Kalau misalnya gini sumbunya, kita buat vektor begini, kayak vektor maksudnya. Yang ini, apakah ini sel primitif? Kita lihat dulu. Apakah dia memiliki luas dan volume terkecil? Ya. Apakah dia mempunyai satu titik isi? Dihitung. Ini berapa? Ini sama ini setengah ya. Ini sama ini juga setengah ya. Berarti dia juga mempunyai satu titik isi. Maka ini juga merupakan sel primitif. Atau kalian bisa menggunakan namanya metode Wigner-Seitz untuk menentukan letak sel primitif. Caranya gimana? Yang pertama, misal saya mau mencari tahu sel primitif dari kisi yang ini. Ini sudah saya gambar ya, udah saya ore-ore. Dan gambarnya jelek, mohon maaf. Jadi yang ini. Terus kita perhatikan titik kisi yang ini. Yang pertama dilakukan adalah menghubungkan garis lurus titik kisi ini ke titik kisi terdekatnya. Kanan, kiri, karena bentuknya begini ya. Samping sana, samping sini, samping sini, samping sini. Terus pokoknya dihubungkan ke titik-titik isi terdekatnya. Terus apa yang selanjutnya dilakukan? Menarik garis tegak lurus. Jadi yang misal ya, aduh ada WhatsApp, maaf ya. Misalnya dari sini ke sini, dari titik isi ini ke sini, itu menarik garis tegak lurus setengahnya. Jadi dari sini ke sini setengahnya di mana? Kira-kira di sini ya. Ditarik garis tegak lurus. Paham ya? Dari sini ke sini sama. Dari sini ke sini sama. Dari sini ke sini yang ini ya. Lalu dari sini ke sini yang ini. Ya kan? Dari sini ke sini yang ini. Dari sini ke sini yang ini. Dari sini ke sini yang ini. Dari sini ke sini dan seterusnya. Sampai dia membentuk suatu sel yang mengurung satu titik isi. Inilah sel primitif. Oke, jadi yang pertama dihubungkan dulu. Habis dihubungkan lalu separohnya jarak dikasih garis tegak lurus, terus yang mengurung satu titik isi itu selnya yang mana, maka ini bentuknya begini sel primitifnya. Paham ya? Ya anggap aja paham, nanti kalau nggak paham kita diskusikan di WhatsApp group. Oke, lalu ada tipe-tipe kisi. Ini 2 dimensi ya, miring, bujur sangkar, heksagonal, segi panjang berpusat. Ini adalah tipe-tipe kisi. Yang miring ini yang umum, kalau yang khusus ini yang akan kita pelajari sebenarnya. Bujur sangkar, heksagonal, segi panjang berpusat. Paham ya? Nah, contoh satu. Sebentar saya minum dulu. Maaf ya. Yang pertama contohnya adalah kisi bujur sangkar. Ini ya. Kisi bujur sangkar. Ini adalah jarak antar kisi di sumbu X, A1, di sumbu Y itu A2, sedangkan sudutnya adalah theta. Kalau kisi bujur sangkar, ciri-cirinya apa? A1 sama dengan A2, ya kan? Kan sama jarak antar kisinya. Dan tetanya sama dengan 90 derajat. Lalu jumlah titik isi pada sel primitif, ini kan sel primitifnya ini ya, udah jelas ya. Berapa jumlah titik isinya? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Berarti berapa? 1. Lalu pada sel konvensional, sel konvensional adalah kebalikan dari sel primitif yang terbesar, yang mempunyai volume terbesar. Oke? Ya. Itu berapa jumlahnya? 1 juga, karena kan dia nggak ada kisinya, nggak ada titiknya di sini. Lain kalau misalnya dia kisi segi panjang berpusat. Kalau segi panjang berpusat, sifat-sifatnya seperti ini. A1-nya tidak sama dengan A2, tetanya 90. Sel primitifnya 1, tapi sel konvensionalnya 2. Karena apa? Di sini ada 1 titik isi. Jadi jumlah titik isinya pada sel konvensional dia ada 2.
paham ya. Nah, kisi 3 dimensi ini ada 14 jenis yang sudah ada di buku-buku ya. Silakan ini. Ternyata saya nulis ya, rajin amat. Waduh. Ini ya. Ada triklinik, monoklinik, ortorhombik, tetagonal, kubus, trogonal, dan heksagonal. Triklinik dia punya 1 kisi, monoklinik 2 jenis kisi, ortorhombik 4 jenis kisi, tetragonal 2 jenis kisi, kubus 3 jenis kisi, trogonal 1 jenis kisi, heksagonal 1 jenis kisi. Jadi jumlah keseluruhannya kisi 3 dimensi itu ada 14 jenis kisi. Silakan sumbu konvensional dan sudutnya sudah ada di buku, silakan dibaca ya. Contohnya kubus ya, yang paling gampang itu ada kubus simple cubic. Simple cubic itu yang apa namanya? Kubus biasa kayak ya kubus ya, kayak kalau digambarkan beginilah ya. Ini adalah simple cubic. Biasanya kalau di kelas saya bawa alat peraganya, tapi kalau ini daring ya alat peraganya di kampus, jadi ya sudahlah ya. Kubus itu yang pertama, kubus itu kan tadi kan ada 3 jumlah kisi. Yang pertama adalah simple cubic, yang kedua adalah face center cubic FCC. Face center cubic itu adalah kalau simple cubic titik-titik kisinya itu menempati ini apa namanya? Ujung-ujungnya sini. Sudut-sudutnya sini. Oh, sebelum ke FCC ada body center cubic BCC, body center cubic. Kalau body center cubic itu titik-titik isinya selain di ujung-ujung sini, dia juga ada di tengah sini. Ya, di tengah-tengah. Jadi kalau ditarik garis begini, di tengah-tengah sini ada 1 titik isi. Lalu yang ketiga ada face center cubic. Face center cubic itu gimana? Jadi titik isi-isinya selain ada di ujung-ujungnya sini, dia juga ada di setiap muka. Nah, sini ya. Ini yang sebelah sini. Lalu yang sebelah sini ini, yang sebelah sini di sini. Pokoknya di setiap muka itu ada 1 titik isi lagi. Bisa dibayangkan ya. Kalau nggak bisa ya udahlah ya, kasihan amat. Lalu yang selanjutnya adalah indeks Miller. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan diulang-ulang videonya. Kalau nggak paham juga berarti nanti akan kita diskusikan di WhatsApp group ya. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya indeks Miller. Indeks Miller itu digunakan untuk menyatakan bidang kristal atau indeks bidang. Minum lagi. Haus. Caranya gimana menentukan indeks Miller suatu bidang? Yang pertama, tentukan titik potong bidang dengan sumbu. Ini dicatat dulu, nanti lebih paham kalau misalnya udah saya kasih contoh. Yang kedua, tentukan resiprok. Resiprok ini kebalikan ya. Kebalikan dari bilangan tadi, maksudnya bilangan titik potong ini. Dan tentukan 3 bilangan bulat terkecil dengan perbandingan yang sama. Nanti dia akan menghasilkan indeks Miller, indeks HKL namanya. Ya, contoh. Nih. Contoh. Nih, saya punya sumbu kisi ya. A1, A2, A3. Ini nggak ada garis di atasnya ya, salah tadi saya menulisnya. Lalu saya mau menghitung indeks Miller bidang segitiga ini. Berapa indeks Millernya? Yang dia memotong A1 itu memotong di 2, A2 memotong di 2, ini ya. A3 memotong di 3. Oke. Tadi yang pertama dilakukan apa? Tentukan titik potong. Oh, nggak kelihatan, sorry. Tentukan titik potong bidang dengan sumbu. Titik potong bidang dengan sumbu. Ini ya, berarti tadi ya. A1 sama dengan 2A1, A2 sama dengan 2A2, dan A3 sama dengan 3A3. Selanjutnya, tentukan resiprok atau kebalikan dari bilangan tadi. Kita punya 2, 2, 3. Gini ya. Lalu tentukan resiproknya, kebalikannya. Kalau 2 kebalikannya ya setengah. Gampang toh. Ini setengah, ini sepertiga. Lalu yang ketiga adalah tentukan 3 bilangan bulat terkecil dengan perbandingan yang sama. Ini kan, perhatikan di sini ya. Ini kan
setengah, banding setengah, banding sepertiga. Kita menentukan 3 bilangan bulat terkecil. Caranya adalah gimana? Samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya berarti berapa? 2, 2, 3. 6 ya. Maka bilangan bulat terkecilnya adalah 6/2 dibanding 6/2 dibanding 6/3. Hasilnya berapa? 2, 2, 3. Salah. Kebalik. 3, 3, 2. Gini ya. Maka bilangan bulat terkecilnya adalah 3, 3, 2. Maka indeks bidang ABC, ini bidang ABC, indeksnya berapa HKL-nya? 3, 3, 2. Paham ya? Gampang. Aduh, goyang-goyang. Sorry. Ini apa namanya? Tripodnya, tripod. Oh, pembilang. Sorry. Dikasih tahu sama suami saya, itu namanya pembilang bukan penyebut. Baik, Bapak. Oke. Lalu ini yang simple cubic ya. Silakan di screenshot dibaca. Kayak gini pokoknya. Kalau ada yang tanya di WAG. Oke. Nah, sekarang tugasnya yang akan kita diskusikan di WAG juga. Ini kan A, B, E, F ya. Sudah ada jawabannya, indeksnya 100. Sekarang carilah indeks Miller bidang A, C, E, G. Oke? Kita ketemu di WhatsApp group untuk membahas indeks Miller simple cubic yang ini. Oke? Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.